Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah minal muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah boten kesupen monggo kula dherekaken tansah syukur dumateng Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng kathah sehingga dalu niki kita sami pinaringan kesarasan saged makempal manunggal nindakaken saperanganipun Allah taala. Kanthi syukur dumateng Allah kita kinaaken muktal insyaallah dan keridhaan Allah. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudara kula kaum muslimin rahimanallah, kita badhe lajengaken pembahasan adab dan akhlak penuntut ilmu ingkang dipun tulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Sameneika kita dumugi adab ingkang nomor gangsal halaman selangkung. Menika memulai dengan mempelajari kitabullah, menika Al-Quran. Hendaknya seorang penuntut ilmu memulai perjalanan menuntut ilmu dengan terlebih dahulu mempelajari Al-Quran yang mulia. Ia hafalkan Al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya. Dados menawi kula lan panjenengan sami menika estu-estu anggenipun mendalami agami Islam menika supados tansah terus kontinu anggenipun sinau babagan masalah Al-Quran. Menika dipun hafalne sak mampune nggih, lajeng dipun pahami tafsiripun. Kados mungkin kita tambahi, seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Jadi enten tahapan-tahapanipun. Bitadrij, tahapan-tahapan. Ia harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Yang paling penting nopo Al-Quran. Ia tidak boleh tergesa-gesa, bahkan ia harus bersabar dan mengetahui kadar kemampuan dirinya. Sehingga ampun ngantos piyambakipun pengine dan rampung, pengine dan cepat. Karena zaman kita ini memang dihadapkan satu zaman masyarakat niku lebih cinta hiburan ketimbang pengetahuan. Pengine serba instan, ngene apa boten? Pengine dan sarwa cepet. Nah, ini kita harus menyadari. Bahkan ia harus bersabar dan mengetahui kadar kemampuan dirinya. Para ulama kita tidak pernah melewati dan menyimpang dari tahapan menuntut ilmu, karena bertahap dalam menuntut ilmu adalah jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Jadi mereka sudah paham tentang hal ini. Ini jalan yang harus dititi, yang harus dilalui. Karena dua hal ini merupakan senjata, Al-Quran dan Sunnah. Bertahap
bertahap dalam menuntut ilmu ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa Qur'anan faraqnahum litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad SAW membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Kemudian surat Al-Isra 106. Ini menunjukkan Rasulullah di dalam mendidik para sahabat itu juga perlahan-lahan. Kemampuan manusia, khuliqal insanu dha'ifa, ini lemah. Jadi kalau umpamanya sekaligus, maka dia tidak akan sanggup. Oleh karena itu bertahap, sedikit demi sedikit, hampir selama kurang lebih 3 tahun Al-Quran turun tersebut. Dan firman Allah Ta'ala, Allah juga menyebutkan, wa qala alladziina kafaru laula nunazzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Rasulullah, maksudnya sekaligus, ngapa datang sithik-sithik kok rasisan bareng. Maka Allah menjawab, apa yang mereka sampaikan ini demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad SAW dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Surah Al-Furqan 25 ayat 32. Jadi maunya orang itu sekaligus, sehingga mereka orang-orang kafir itu tidak merasa tersindir, tidak merasa disakiti. Kalau masalah ini terjadi kemudian turun ayat yang menyindir mereka, mereka malah berang. Seperti ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Al-Quran menyebutkan bagaimana Abu Lahab ini memusuhi juga terang-terangan, sehingga Allah menyebut Abu Lahab ini, tabat yada Abi Lahab wa tab. Ini. Kemudian kenapa para ulama memprioritaskan Al-Quran? Karena ini memang jalan-jalan yang ditempuh semenjak para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau kita perhatikan, ada hikmah yang sangat besar di dalam meniti jalan ulama ini. Yang pertama, Al-Quran ini di dalamnya sebagai jaminan dari kesesatan. Ini disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni huda fa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Metuwo sira wong loro saka surga, menawa teko pitutur saka kita. Sebutkan para ulama, diutusnya para nabi, diturunkannya kitab-kitab. Faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa sedih, juga tidak ada rasa khawatir. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak keliru ayat 33. Ini yang pertama. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas,
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Dominallahu liman ittaba'al Qur'an alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebataken pilih Allah jamin sapa wong meloki Al-Qur'an kanthi sak bener-benere dheweke ora bakal tersesat ana donya semono ora bakal cilaka ana akhirat. Lajeng Ibnu Abbas niki betaraken firman Allah taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Sapa dheweke meloki pitutur, dheweke ora bakal sesat lan uga ora bakal celaka. Wonten surat Toha 20 ayat 123. Hadis menika riwayat Ibnu Abi Syaibah wonten musnadipun. Mula Allah Subhanahu wa taala kata wonten ayatipun nyebataken kados ngaten, jaminan dari kesesatan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi wonten hadis-hadisipun, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Tak tinggal kira perkara sira bakal sesat selawase menawa gundelan karo keloro kono mau yaiku Al-Qur'an lan sunnahku. Salah setunggalipun nggih menika Al-Qur'an. Jaminan dari kesesatan. Kemudian hikmah yang kedua, kalau kita melihat sejarah Nabi, maka kita akan dapatkan bagaimana Al-Quran itu berperan sangat penting menguatkan hati. Nah, para penuntut ilmu itu diharapkan mereka mengkaji, mentadabburi, memahami. Nah, ini seperti itu akan menjadi kuat hati-hati mereka. Contohnya kata Rasulullah SAW ketika diperintahkan agar berdakwah terang-terangan. Kemudian Allah menurunkan apa? Ayat-ayat yang berkaitan bagaimana perjuangan Nabi Musa di permulaannya sampai akhir tenggelamnya Fir'aun di dalam lautan. Tegese ingkang sagedipun pendhefaedah napa? Niku kalau kita memahami Al-Qur'an akan menguatkan hati kita dengan berbagai rintangannya. Demikian pula seorang penuntut ilmu, dia sudah harus bersiap sejak dini. Kemudian yang ketiga, ini Al-Quran ini akan menentang berbagai macam kebatilan apapun bentuknya. Seseorang beramal tidak ikhlas akan dibantah dengan Al-Quran. Fa'budillaha mukhlishan, ibadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Surat Az-Zumar ayat kali. Seseorang yang mereka itu memakan harta satu dengan yang lain, maka Allah akan bantah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kalian dengan cara batil. Ini mungkin wonten penjelasan adab yang keenam itu lebih detail. Nah, kemudian orang-orang yang melakukan riba demikian pula orang-orang yang hatinya tertanam sifat-sifat penyakit munafik akan dibantah dengan Al-Quran. Sehingga orang-orang yang menyelami ilmu ini, dia harus sudah paham terhadap hal-hal seperti ini. Harus sudah paham. Kemudian juga Al-Quran ini akan membersihkan para penuntut ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina
sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian, dari kalangan kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian, wa yuzakkikum wa yu'allimukum ma lam takunu, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, yang mengajarkan kepada kalian Alkitab dan juga al-hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan apa yang kalian itu tidak mengetahui. Dan surat Al-Baqarah 2 ayat 151. Jadi Al-Quran ini akan membersihkan para penuntut ilmu dari berbagai macam penyakit-penyakit hati dan berbagai macam kemaksiatan lainnya. Kemudian juga akan menjadikan apa? Akan menenteramkan hati. Nah, seperti disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd. Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir dengan Allah akan menterapkan hati. Di antaranya orang-orang yang belajar Al-Quran itu betul-betul zikir yang sangat besar, agung. Nah, sebagaimana dulu pernah kita sampaikan, tombo hati di antaranya disebutkan Ibrahim Al-Khawas nama qiraatul Quran wa tadabbur, membaca Al-Quran dan merenunginya, memperhatikan. Ini akan mengobati hati seseorang. Kemudian juga akan menjadikan seseorang itu rahmat, menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai syifa, obat. Laqad disebutkan Allah di antaranya di mana inna nazzalna Quran, sesungguhnya kami menurunkan ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu disebutkan Al-Quran huwa syifaun nas, Al-Quran ini sebagai obat bagi manusia. Al-Quran ini sebagai rahmat bagi manusia. Allah sebutkan ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Rabbmu, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Disebutkan dalam surat Yunus 10 ayat 57. Jadi banyak sekali hikmah kenapa seorang penuntut ilmu itu mengawali dari yang paling penting, yaitu Al-Quran, baru yang penting. Mungkin ada di antara kita niku sing batin piye ya lah mungkin wis tuwek ngore. Ngapal tinggal mingset ilang. Kita beripun, Pak. Dia tetap semampunya. Jadi kita harus mengetahui bahwa para sahabat dulu juga sedikit demi sedikit, bahkan disebutkan di dalam satu akta dari Imam At-Tabari, karena rajulun minna idza ta'allama asyara ayatin lam yuzawijuhunna hatta ya'rifu ma'aniyahunna wal amala bihinna. Dulu kita, maksudnya para sahabat, apabila mempelajari Al-Quran itu 10 ayat, itu tidak melampaui dulu, sampai kita betul-betul mengetahui apa yang ada pada kandungannya.
Kemudian juga kita bisa beramal dengannya. Ini disebutkan di dalam At-Tabari, disebutkan oleh At-Tabari. Jadi seperti itu. Jadi nek boten saged ngapal iku ada satu ayat. Tapi ada waktu-waktu untuk Al-Qur'an. Jangan sampai hari-hari kita itu terlewat tanpa membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini akan menghiasi, akan menenteramkan, menjadikan rumah kita itu hidup, ya, dan seperti itu. Kalau sulit-sulit betul ya setidak-tidaknya dibaca, kemudian dibaca terjemahannya, baca terjemahannya. Kalau nanti menikah, ya kita bisa melihat bagaimana tafsir-tafsirnya, ya. Demikian. Jangan sampai angel kosong. Ini jangan. Banyak manusia yang tercegah dari tujuannya dalam menuntut ilmu karena meninggalkan usul landasan pokok. Yang dimaksudkan usul adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kata tiang golwau akhirnya piyambakipun golwau boten malih nuntut ilmu atau terhalangi karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang penting. Oleh karena itu kalau disebutkan dalam satu ucapan man dayya al-usul muni al-usul. Barang siapa menyia-nyiakan yang pokok, ya, kaidah-kaidahnya atau pondasi-pondasinya, maka dia terhalangi untuk sampai. Ini seorang penuntut ilmu hendaknya memprioritaskan dirinya untuk menghafal Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi SAW. Karena di dalam Al-Quran nanti akan bercerita tentang berbagai macam kejadian-kejadian, akan menjadikan hati ini tentram, tenang, damai, menjadikan langkah-langkah kita terarah. Demikian pula menguatkan kesabaran kita dalam mengarungi kehidupan ini, ya. Banyak sekali faedahnya tersebut. Demikianlah yang dinasihatkan oleh para ulama salaf kepada orang-orang yang hendak menimba ilmu dari mereka. Ya. Dulu di buku itu mempelajari tafsir itu, kalau tidak keliru lebih dari 5 tahun untuk menyelesaikan tafsir As-Sa'di. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Itu seperti itu tiap pagi. Ini sing ngantuk ya ngantuk, sing menteles seperti itu, memang seperti itu. Itu terus dibaca sampai alhamdulillah selesai. Ketika mau dilanjutkan tafsir Ibnu Katsir, ini yang lain sudah mulai berat. Nah ini akhirnya diundur, tidak jadi. Sayang sebenarnya. Ini sangat penting. Kemudian Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar rahimahullah yang wafat pada 93 Hijriah mengatakan, menuntut ilmu memiliki tingkatan dan tahapan yang tidak boleh dilanggar. Jadi ada tahapan-tahapannya yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, maka ia telah melanggar jalan para ulama salaf. Siapa yang melanggar jalan mereka dengan sengaja, maka ia telah tersesat. Dan siapa yang melanggarnya lantaran ijtihadnya, maka ia telah tergelincir. Yang beliau maksudkan adalah tahapan-tahapan jalan-jalan yang ditempuh para ulama tersebut, yaitu dengan menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita melihat Hilyah Thalabul Ilmi, ya, perhiasan penuntut ilmu yang ditulis oleh Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid, beliau juga menyebutkan bahwa dahulu anak-anak itu dimasukkan di kelas-kelas, di sana mereka digencar dengan Al-Quran karena mereka itu bisa menguasai.
Nah, bagaimana kalau saya sudah tua? Bagaimana saya masih sudah dewasa ini? Perlu kita ketahui, sahabat begitu turun Al-Quran, umur mereka sudah tua juga. Sudah ada yang dewasa, ada yang tua, tidak menyurutkan mereka untuk belajar Al-Quran. Intinya, untuk menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak diayun sampai ke liang lahat. Ini jangan putus asa, harus terus semangat semampunya terus dilakukan. Ini awal dari ilmu adalah menghafalkan kitabullah dan memahaminya. Segala apa yang dapat membantu untuk memahaminya, maka wajib untuk mempelajarinya. Sing saged bantu memahami Al-Quran apa bapak-bapak? Bahasa Arab itu sangat mendukung untuk memahami Al-Quran. Ilmu alat. Syekh menyebutkan, aku tidak mengatakan bahwa menghafal seluruh Al-Quran adalah fardu kudu hafal, itu tidak. Tetapi aku katakan bahwa hal itu adalah wajib, sunnah yang mendekati wajib. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat ditekankan dan keharusan bagi siapa saja yang menjadi seorang yang alim, bukan fardu. Jadi sangat-sangat dianjurkan, jangan sampai orang tersebut itu tidak memahami kaidah-kaidahnya. Pamane contoh, kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran. Al-Quran itu hendaknya ditafsirkan dulu dengan Al-Quran jika memang ada. Ini kaidah yang baku, kaidah yang baku. Seperti apa? Seperti Allah sebutkan di dalam firman-Nya, di mana Al-Quran ini diturunkan di malam mubarakah, malam yang penuh berkah. Maksudnya malam apa? Bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Quran ditafsirkan, dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran dijelaskan dengan hadis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah, utusan Allah, lebih tahu tentang apa yang dimaksud kalamullah tersebut dibandingkan selain Rasulullah. Jadi Rasulullah ini sebagai penjelas Al-Quran, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran. Oleh karena itu seperti Imam Bukhari menyebutkan kitab tafsir. Kemudian juga Al-Quran dijelaskan bagaimana penjelasan para sahabat. Karena sahabat ini murid Rasulullah, sahabat ini wahyu turun pada masa mereka. Jadi mereka mengetahui apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut sebelum yang lainnya. Jadi nggak bisa orang mau meninggalkan sunnah Rasulullah, meninggalkan pendapat para sahabat. Mereka bisa tergelincir sesat. Karena apa? Sahabat ini yang mengetahui duduk permasalahan asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian baru dipahami bagaimana penjelasan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang terakhir bagaimana ditinjau dari sisi bahasa. Ini masuk dalam kategori istilah atau cuman sebatas lugah secara bahasa. Apakah ini secara syar'i ataupun secara bahasa? Itu seperti itu. Ada kaidah-kaidahnya. Ini bisa dilihat di dalam kaidah usul tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian Al-Quran adalah pokok dari ilmu. Siapa yang menghafalkannya sebelum usia balik,
kemudian meluangkan waktunya untuk mempelajari apa yang dapat membantunya dalam memahami berupa bahasa Arab, maka hal itu adalah penolong besar untuk mencapai tujuan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu sebagian asatidz, baik itu dari kalangan saudara-saudara kita yang lain, itu mengatakan ulama iso bahasa Arab, ya, seperti itu. Sampai mereka mempersyaratkan kudu iso bahasa Arab, sampai seperti itu. Setidaknya kita kalau bisa berusaha. Ya. Kemudian melihat kepada sunnah-sunnah yang matur, diriwayatkan, yang telah tetap dari Rasulullah SAW, sehingga dengannya seseorang penuntut ilmu sampai kepada maksud Allah Ta'ala dalam kitabnya dan sunnah itu membukakan hukum-hukum Al-Quran kepadanya. Jadi kita harus merujuk bagaimana di dalam memahami Al-Quran itu penjelasan-penjelasan Rasulullah jika memang didapatkan. Seperti firman Allah Ta'ala, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Rasulullah menjelaskan ini sempit nanti di alam barzah. Seperti itu. Ulama lain menjelaskan sempit kehidupan di dunia, memang realitanya seperti itu, dibangun di atas dalil-dalil yang lain. Juga sempit nanti di alam barzah, juga akan merasakan siksaan besar nanti di akhirat, di neraka jahanam. Jadi seperti itu, ada penjelasan-penjelasan dari sunnah. Bahwa kita tidak mampu menghafalkan yang banyak, mungkin bisa kita pelajari dari Arba'in Nawawi. Kalau kita tidak mampu lagi menghafal, kita bisa berusaha untuk memilikinya sehingga kita bisa memahami, bisa membaca, bisa mendalami kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Ini sangat penting. Naik sedikit, nanti bisa membaca kitab Riyadhus Shalihin. Di dalamnya penjelasan tentang masalah akidah, adab, akhlak itu penting. Intinya kita zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memang jauh dari agama. Oleh karena itu kita harus membangun diri kita untuk semangat di dalam mempelajari agama, termasuk membaca-baca kitab-kitab para ulama. Barang siapa mencari sunnah-sunnah Nabi, hendaklah ia prioritaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang thiqah dan banyak hafalannya, ya, hufat, seperti tidak diragukan lagi apa yang telah ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi dengan hadis-hadis yang sahih saja kita itu sudah tidak mampu untuk mengamalkan. Nah, sebagian orang yang sahih-sahih ditinggalkan justru sibuk mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Akhirnya ketika bertabrakan dengan Al-Quran, mereka menganggap Al-Quran ini yang benar, hadisnya yang salah, harus ditinggalkan. Padahal ulama sepakat seperti disebutkan di dalam Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, prinsip-prinsip akidah Sunnah wal Jamaah secara global yang ditulis oleh Syekh Dr. Nasir, di mana beliau menyebutkan Al-Quran dan Sunnah itu yang sahih selamanya tidak akan bertabrakan dengan Al-Quran. Maksudnya hadis yang sahih selamanya tidak akan bertabrakan dengan Al-Quran. Loh, kenapa? Karena hadis ini sebagai penjelas Al-Quran. Hadis ini Rasulullah SAW tidak mungkin Rasulullah menyelisihi
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini selamanya tidak akan mungkin. Kalau umpamanya sekilas terlihat bertentangan, bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak mengetahui apa yang dimaksud hadis tersebut. Kemungkinan kedua, dia tidak mengetahui apa yang terjadi, apa yang dijelaskan atau ditakwilkan oleh para ulama di dalam hadis-hadis tersebut. Itu memang harus banyak merujuk, Jadi seperti itu. Ini diantaranya seorang penuntut ilmu itu hendaknya sabar di dalam mempelajari kitabullah Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran bersabar mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Ini sangat penting sekali karena ini memang sebagai tameng seseorang dari berbagai macam bentuk kesesatan, baik yang dilontarkan oleh non-muslim ataupun dari orang-orang muslim sendiri yang mereka telah tergelincir seperti orang-orang liberal. Ya, kalau kamu ingin maju pikirannya, tinggalkan percaya dengan takdir, waliyatubillah. Ini seperti itu. Maka semua itu dapat ditangkis, dapat disingkirkan subhat-subhat mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Mungkin ada pertanyaan terkait materi masalah keluarga atau masalah akidah. Saya persilahkan, monggo. Monggo Pak.